Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami. Apapun pergumulan, masalah, persoalan, tantangan kami, Engkau Tuhan Allah Bapa yang baik, pasti memberikan pertolongan. Pasti Engkau memberikan kekuatan, kemenangan kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus juga, Engkau memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Mu yang suci, bahkan memulihkan, menyembuhkan kami melalui iman dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di sini kalau kita melihat ada satu perintah, yaitu supaya kita memikul kuk yang memang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita sebagai seorang dokter, pegawai, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, apapun yang kita sudah lakukan, profesi kita, tetap lakukan dengan takut akan Tuhan. Lakukan sesuai kita beribadah atau melakukan seperti kepada Tuhan. Mungkin kita harus menderita karena kebenaran, mungkin kita dikucilkan, kita difitnah, mungkin kita mendapatkan aniaya, bahkan karena ikut Tuhan, mungkin saudara kita harus pergi ke tempat-tempat yang memang tidak menjanjikan, bahkan kita harus meninggalkan pekerjaan kita, mungkin keluarga kita, tapi percayalah bahwa itu saudara hanya diizinkan Tuhan, dan itulah Tuhan ingin supaya kita memikulnya, tetapi yang pasti tidak mendatangkan bencana dan kecelakaan bagi kita. Yang penting saudara, ikutin apa yang Roh Kudus dan Tuhan mau. Jangan dengan emosi dan kata orang. Tetapi jangan juga saudara terlalu pakai perasaan, hitung-hitungan. Kalau aku pergi, apa untungnya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Dan dikatakan itu satu perintah. Pikulah kuk yang kupasang. Kenapa saudara? Karena itu dikatakan kita sudah mendapatkan ketenangan. Kalau kita setelah melakukan pelayanan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi saudara? Bahwa kita akan tenang, rasanya damai, gak punya hutang. Tetapi kalau kita gak mau datang, gak pelayanan, gak ke gereja, rasanya punya hutang. Apalagi kita harus mengampuni, kita gak mau mengampuni. Berarti kita rasanya ada beban. Sebab itu walaupun gak enak, walaupun sakit, walaupun mesti melawan diri, kalau harus mengampuni, mengasihi, bermurah hati, tetap lakukanlah itu. Bahkan dikatakan di sini ada 4 hal, yaitu saudara, pertama dikatakan adalah belajar daripada Tuhan. Artinya belajar dari Tuhan itu jangan belajar dari hal yang lain. Belajar dari Tuhan itu saudara salah satunya yaitu belajar lemah lembut. Kerap kali banyak orang di dunia ini saudara hidupnya gak ada damai. Sehingga dia kasar, sehingga dia bikin masalah, persoalan. Dikatakan lemah lembut. Apapun persoalan yang kita hadapin, kita harus lemah lembut. Sikap kita penuh sopan, bukan kasar. Perkataan kita juga lemah lembut. Karena perkataan lemah lembut akan meredakan amarah orang lain. Dan juga dikatakan saudara rendah hati. Kita harus belajar rendah hati. Karena orang yang rendah hati seperti saudara, kalau kita melihat tanah yang lebih rendah, selalu kalau air itu datang selalu di tempat tanah yang rendah. Tidak mungkin di tempat yang tinggi. Karena air itu saudara, dia tidak pusing tanah di tempat atas itu ada emas atau tidak. Dia tidak pusing. Yang penting di mana yang paling bawah, di situ dia ada. Bahkan juga dikatakan saudara, juga jiwa kita mendapatkan ketenangan. Apa yang bisa kita dapatkan dari ketenangan? Yaitu tenang itu jikalau saudara kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Banyak orang dekat dunia, punya masalah, semakin menjauh dari Tuhan. Kalau punya persoalan, semakin terlibat dalam persoalan, dia lupa datang kepada Tuhan yang punya langit dan bumi, yang bisa melepaskan dari segala persoalan hidup itu. Belajarlah saudara dari pohon itu. Pohon itu selalu mengeluarkan buah. Selalu mengeluarkan buah. Apalagi kita di dalam tangan Tuhan. Dan pohon itu tidak takut buah itu saudara jatuh. Buah itu diambil orang, dia tidak takut. Yang dia takutkan adalah kalau tidak ada air. Sebab pohon itu akan selalu mengeluarkan buah. Selalu mengeluarkan buah selama ada air.
Sebab itu hidup kita selama melekat kepada Tuhan, jangan takut apapun orang perbuat pada kita. Kita selalu mengeluarkan hal yang baik dan kita selalu menjadi berkat, karena berkat dari Tuhan itu selalu datang dalam hidup kita. Dan tetapi kalau kita mundur membaca firman Tuhan dalam ayat yang ke-28, undangan Tuhan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari sini saudara, Tuhan tuh memberikan undangan terlebih dahulu. Sebelum orang itu saudara disuruh mikul kuk, tetapi Tuhan mengundang terlebih dahulu. Kalau kamu punya masalah, persoalan, tantangan, dunia tidak bisa menyelesaikan, kamu tidak mampu menyelesaikan, datang kepadaku. Jangan saudara nanti kita ini datang ke tempat lain. Kan mungkin Tuhan berkata, silakan kalau kamu yakin di tempat lain, pergi dulu. Kalau memang nggak bisa, silakan datang kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Setelah Tuhan tolong, Tuhan katakan, pikulah kuk yang pasang. Artinya di sini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, kita tetap harus tekun. Kita harus berdoa, kita harus dekat Tuhan, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Sebab dikatakan ayat selanjutnya, yaitu 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jangan sampai kita takut, ikutlah sungguh-sungguh apa yang Tuhan ajarkan. Jangan sampai saudara tidak mau melakukan atau berpikir. Karena firman itu ya dan amin. Dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Apalagi firman itu mendatangkan kemenangan, kekuatan bagi orang yang percaya. Hidup kita ini seperti domba. Kita perlu makan makanan, saudara, kalau domba itu makan rumput. Nah, kalau kita sebagai anak Allah, selain dunia memberikan makanan, tapi kita juga manusia Allah, manusia surgawi. Kita perlu makan firman Allah itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tetap tekun, berakar kepada Tuhan. Terus hisap firman Tuhan seperti air. Ya saudara, pohon membutuhkan air. Mari kita berdoa bagi saudara yang membutuhkan pertolongan, persoalan hidup saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau saudara sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Hamba berdoa saat ini kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, dan Tuhan memberikan jalan keluar dan hikmat. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera yang ada di bawah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.